saya ada juga masalah apa yang di Tangerang. Saya ngajakin sama Rio sama Bang Kim. Kita mau ke Tangerang enggak? Masalahnya. Cuma hari ini kayaknya sibuk, Bang. Aku ada kerjaan juga kan. Banyak nih orang nanya nih kan. Di IG, Bang, Toke Anime komunitasnya apa? Ini ya kami jelasin. Toke Anime itu bukan komunitas, guys. Itu dia media. Jadi kita nggak ada terima komunitas, pembuatan komunitas. Member lah gitu. Apabila ada pihak yang orang lain bikin komunitas Toke Anime, itu bukan kami ya, Bang. Kota game rumah tetangga siapa lupa. Halaman tetangga, rumah tetangga. Halo guys, selamat datang lagi di Gazato. Mungkin yang nonton ini bingung nih, kok orangnya sama nih habis sebelumnya. Tapi ini beda ya. Kalau sebelumnya kita sama Ryu sama Ray itu bahas CSPR. Kalau ini kita bahas soal media, salah satu media yang ada di Medan. Betul. Yaitu Toke Anime. Dan aku yakin pasti banyak yang di sini yang nggak tahu Toke Anime itu yang punya siapa, kegiatan itu awal dari mana gitu kan. Jadi sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh dikenalin dulu dan jabatannya apa di Toke Anime. Betul. Nama saya Ami, ya sering dibilang Ami lah. Jabatan saya owner di Toke Anime. Oh, nih ada properti tambahan, tapi nggak ada name tag-nya ini. Nggak bagus soal produksinya. Ini pun cuma 2 ini, tengoklah. Udah apa nyambung mulanya? Ada yang ada name tag-nya. Oh, udah. Nah, Ini pun nyambung pula lah. jadi yang ngasih tadi si Hakim ya. Hakim bagian Toke Anime juga. Cuman dia katanya agak gengsi dia bergaul sama kami-kami. Astaga. Ya, betul. Oke, boleh lanjut. Oke, kalau saya Ray Mursilago ya, IG-nya, nama asli Rananda. Kalau ada yang tahu ya nggak apa-apa lah ya kan. Di Toke Anime lebih sebagai editor, tapi lebih juga sering sebagai FGA juga. Jadi kalau ada foto-foto pun juga dikirim ke Toki juga lah pasti, itu udah pasti. Sama kalau ada bukan sebagian sih, beberapa banyak editan aku yang megang juga. Yang terakhir aku panggil aja Rio, itu IG-nya. Jabatan aku di Toke itu backupper. Backupper semua tapi. Nge-host iya, kameramen iya, editor iya, admin sosmed juga iya. Sponsor juga, Bang? Ada nggak? Berat ya kalau itu ya. Berat. Tapi aku sebenarnya sama Ami udah kenal cukup lama sebenarnya. Jadi pas Toke ini dibuat, aku lumayan kaget ternyata yang punya itu ya orang-orang yang aku kenal juga gitu lah. Jadi aku mau nanya sama Ami nih, kok tiba-tiba, aku nggak tahu tiba-tiba tau gak ya? Tapi bagi aku nih kok tiba-tiba punya Toke Anime gitu lah, atau buat Toke Anime. Dulu kan kemarin tuh Toke Anime itu kan dari tahun 2016 ya. Tahun 2016 udah lama banget itu. Saya iseng aja tuh bikin Toke, kayak ibaratnya kan kayak itu sebelumnya bukan konten lah. Ibaratnya saya kan nulis-nulis tentang anime gitu ya kan. Terus nggak lama tahun 2020 waktu zaman-zaman Covid lah. Saya bikin event offline. Online. Online. Kena sidak ya nanti kalau offline. Bikin event online, terus saya berdiskusi sama Bang Kim sama Bang Kim. Diskusi terus saya bilang sama Bang Kim, kita bikin konten aja lagi. Nah, bikin YouTube. Dari situlah terciptanya Toke Anime, kita bikin media, semua saya bikin rekrut orang sampai ke Jakarta, saya rekrut orang juga. Awalnya tuh Bang posting-posting seputar anime. Seputar anime doang. Cuman makin lama kan, ada cosplayer nih sama info-info dari Jepangan kan, update juga lah gitu. Iya. Tapi memang itulah yang buat aku kaget tuh karena pas Toke Anime yang aku nampak di Medan ya, itu udah langsung rame. Jadi dia lebih ke kayak perusahaan gitu yang nge-hire orang-orang buat bikin konten di event. Betul. Makanya aku nggak expect ternyata orang yang buat itu orang yang aku kenal. Terus juga belakangan ada Hakim, baru muncul yang lain-lain kan. Jadi saya pun dulu pertama kali kan nggak ada siapa-siapa kan. Saya sama Hakim udah
aku aja yang handle, aku naikkan event mereka ke IG. Jadi kan aku ambil konten-konten, ibaratnya izin dulu sama pihak event, saya masukin ke event Jakarta, Palembang juga kan, saya izin, saya boleh nggak naikin bannernya ini, Flyernya mereka. ke IG Toke. Nah dari situlah mulai Toke rame. Tapi Toke ini dia hanya di IG kah atau ada di sosmed lain? Betulnya ada di Facebook, cuma kan kita kan Facebook kayak kurang gitu, Iya. kurang rame, ya udah kita ibaratnya udah di IG aja, kita fokus ke IG. Tapi tahun ini sekarang mulai merambah ke YouTube sama ke TikTok. Tapi Toke ini anime ini kan bukan cuma di Medan kan? Iya. Ada yang di Tangerang ya? Ada. Dua aja atau ada geng lain? Satu doang. Itu satu. doang. Tapi dia yang handle di sana gitu. Ibaratnya dia owner di sana lah gitu. Mm-mm. ibaratnya. Jadi kalau misal di awal sama di sekarang itu apa bedanya visi dari Toke Anime nih? Ada nggak beda ada visi yang berubah nggak? Kayaknya sih kita nggak ada yang berubah, tetap visi kita naikin cosplayer yang kita cosplayer yang baru, yang memajukan cosplayer yang ada di Indonesia aja. Intinya gini lah, biar nambah apa namanya, kayak mereka awalnya itu kan kayak introvert gitu kan. Iya. Nah kita bisa aja jadi biar ekstrovert. Oke. Biar nggak malu dia jadi cosplay itu, nggak malu, jadi ibaratnya dia awalnya cosplay malu-malu, kita ajak, ibaratnya kita kenalkan dia jadi terkenal gitu istilahnya. Oh, jadi semacam bisa dibilang jadi semacam agensi gitu? Iya, Iya, bisa, agensi bisa. Kalau misalnya dia tiba-tiba dilirik sama orang, ih bagus ini, boleh lo ambil untuk jadi BA atau apa gitu kan, syukur untuk dia, bagus. Makanya kami kan sering foto-foto, sering masukin ke IG ya, kalau misalnya ada rezeki dia, ada pihak yang lain mau tertarik ya itu rezeki dia, bukan rezeki kami ya cuma hanya membantu ekspos saja. Oh, kalau aku nganggap ya, ini bener kalau salah ya. Kalau aku mikirnya Toke Anime itu media, apa memang termasuk media atau beda sebenarnya? Salah satu juga media, cuman kami kayak lebih medianya ini kayak nge-up jadwal-jadwal event gitu. Cuman yang kami ini dulu confirm dulu kan, nggak, tanpa misalnya kalau nggak ada izin ya kami nggak mungkin kami up lah. Iya. Soalnya aku lumayan ikuti juga kan sebenarnya di Toke ini kan banyak tuh lah kayak nge-share updatean anime kan. Ya. Jadi aku mikirnya nih Toke Anime ini ujungnya bakal media ya, bakal ngasih-ngasih berita. Di Iya. luar event juga bakal ada. Dari awalnya Toke Anime tahun 2016 memang kayak gitu Ya. ceritanya. Jadi saya kan suka cari info-info yang menarik, kayak ibaratnya anime yang mau diekspos, yang biar banyak orang yang nonton, biar lebih enak gitu. Updatean anime. Iya. Soalnya kan Toke Anime itu dari katanya itu, dari artinya itu, Toke itu artinya jam. Oh iya. Ah. Itu dalam bahasa apa? Itu bahasa Jepangnya Toke. Oh, Nah, oke. itu kan dari jam itu Toke Anime. Saya dulu bikinnya itu karena saya suka kartun-kartun lama dulu. Saya bikin kayak re-upload lagi kan, biar anak-anak zaman sekarang tahu sama kartun-kartun zaman Ya, dulu. benar. Makanya dari situlah saya bikin Toke Anime. Terus bang, Toke Anime lanjut. ini petingginya dulu ada 3. Petinggi apa founder? Beda nggak? Sama lah, hampir Sama lah ya. Dari si Ami, Kim, sama satu lagi yang di Tangerang itu. Oh. Dari orang ini 3 lah, terus-terusan. Punya tanggung jawab masing-masing lah ya. Soalnya aku tahu kan kemarin, jujur aku lihat Ami baru belakangan ini kan. Iya. Dia tidak ada, tapi Toke Anime di mana-mana. Ya. Jadi aku lumayan penasaran juga nih kan, gimana sistem Toke Anime maksudnya kenapa bisa ada staff-staffnya? Karena bagi aku pribadi pun itu lumayan menarik tuh. Iya, karena di lapangan kan udah ada yang ngerjain kan. Iya. Pasti orang banyak penasaran, termasuk aku tuh. Nah itu kok bisa kayak gitu prosesnya? Proses secara kerja saya, kalau kerja saya sih ya sama aja sih bang, kok ibaratnya saya bilang kan, ya saya handle dari sana, ya mereka yang kerjain saya, yang penting support mereka, apapun yang mereka butuh saya support aja. Aminnya ini kebetulan dia di Thailand. Oh, Nah, jauh ya, jauh. pantas kok menghilang ya. Makanya kan apapun mereka kerjain, ya saya sebagai owner ya support aja. Kalian butuh apa, saya keluarkan gitu. Kalau dari Ri sama Ryu nih,
tahun berapa kalian gabung ke Tokyo Anime dan tugas pertama kalian tuh apa? Aku tuh tahun kemarin 2023 ya. 2023 itu aku pertama masuk itu lebih ke kasih ide masuknya. Jadi kayak di konten itu harus apa aku yang kasih gini kan. Terus kontennya mau konten apa aku yang kasih gitu kan. Nah terus lama kelamaan kok melempem ini gitu ya kan, kayak nggak ada ide-ide baru. Aku lagi jadi turun ke lapangan gitu. Padahal aku sebenarnya di belakang layar. Harusnya. Ya, kalau aku pun juga belakang layar juga, itu lebih ke editor. Itu pun aku joinnya pun pertengahan 2023 juga. Itu sekitar bulan Agustus ya kan. Itu kebetulan aku lagi lagi nggak ada kegiatan, alias gabut lah ya kan. Nggak ada panggilan juga, ya udahlah aku coba-coba join aja orang ini gitu. Bang Ray ini masuk karena ada perekrutan. Kalau kau enggak? Kalau aku enggak, aku yang langsung nawarkan. Nawarkan diri. Aku langsung ngechat gitu kan. Aku bisa nggak masuk Toke? Aku pengen nih. Toke ini kan aku kan orangnya suka nonton Ya, kan. ya. Tengok ada yang kurang ini. Bisa nggak ku kasih ide gini gitu kan. Nanti merchandise-nya aku lah yang ngasih gitu. Ya, apalagi kau kan lumayan berpengalaman kan di dunia permediaan wibu lah ya. Alhamdulillah ya. Maksudnya memang mix dia kan cocok kan berarti kan. Memang masuknya kau kurasa aku jujur belakangan pasti lihat kau semua kan. Mau di YouTube kuliah, mau di IG pasti kau. Nah, tapi yang buat aku penasaran ini sebenarnya kalau kamu mau jawab nggak apa-apa. Yang buat aku penasaran itu apa di Toke ini ada sistem gajinya kah? Apakah sukarela kah? Kita Ada sistem ada sistem gaji. Kita ibaratnya nggak mungkin lah menurut pribadi saya nih, saya kan jauh, mereka udah kerja capek-capek nggak digaji itu ibaratnya Cuman kasihan gitu. Masuk ke Toke Anime memang diseleksi lagi, jadi nggak bisa asal-asal. Nggak bisa asal, karena ini kan berbasis media juga kan, takutnya mereka asal-asal, jadi takutnya nama media hancur juga. Jadi kayak yang punya bakat, bang aku bisa nih bang bawa untuk nanya-nanya orang atau apa, ya udah kita tes aja dulu gitu kan. Kalau nanti misalnya kedepannya insight kita naik nih kan, ya udah digaji lah aja. Oh benar-benar, karena kan ya pasti banyak yang tertarik kan buat masuk kan, terlepas dia sebenarnya bisa atau enggak, pasti banyak yang berbeda kan. Iya. Aku bisa nih, cuma sekedar di mulut doang nih, aku bisa nih. Betul. Panas-panas teh ayam bang. Bener. Awal-awal ya kan kayak mau lah aku ini gini atau apa, tiba-tiba kan bang kapan bang ayo kita nge-host kapan bang pas nanti udah tanya bingung nih kan, apa yang mau ku tanya ya, kayak gitulah. Di depan kamera gigu ya. Kaku dia. Soalnya kan yang dia hadapi kan bukan satu orang ibaratnya, dia masuk ke layar Toke Anime ya paling diekspos muka dia, ya otomatis kan banyak orang yang kenal dia nggak dari Medan aja gitu. Benar-benar. Tapi aku pernah nyoba nge-interview orang. Nge-interview cosplayer ini cosplayer wibu ini susah. Memang susah ya. Susah, jawabnya pendek-pendek, terus juga kadang dia awkward, canggung ngasih jawaban juga. Aku ada yang aku takutkan sebenarnya kalau nge-interview wibu ini. Aku takut dia jadi bahan bulian orang, itu aku paling khawatir. Bener bang. That's right. Nah, Toke Anime selalu gitu Makanya gitu kami juga. bukannya kami nggak mau nginterview ya guys, jadi kami tuh pilih-pilih supaya kalian tuh jatuhnya nggak dihujat di komen. Benar-benar. Gitu. Nanti Kalau misalnya kalian kayak mental kalian kuat, ya udah kami gas aja kami interview kalian. Kayak ibaratnya ada tuh cosplayer yang agak malu juga ya, kita kasih semangat aja, kasih semangat biar dia bisa interview. Benar. Ternyata memang, nah kalau misalnya di Toke sendiri, selain tadi itulah kendala yang sering terjadi lah antara di balik layar atau pada saat di event, apa yang paling sering dan apa yang mungkin orang nggak tahu? Yang nggak tahu Toke Anime itu ya nggak tahu apa ya. Kendala-kendala lah. Pasti kan yang namanya bertim, apalagi ada strukturnya, pasti adalah kendala-kendala antara 1-2 orang gitulah. Kendalanya cuma sering ini bang miskom sih, kayak misalnya nge-record nih kan, terus recordannya ini rusak, terus mau diedit sama editor, itu nggak bisa. Ya otomatis si host nggak digaji, editor juga nggak digaji. Nah itulah yang host tuh kemarin tuh pernah itu ya kan. Ini berkesan nih, ini berkesan. Itu aku ngedit ya kan. Error Error tengah dia ngomong yang ngengong tengah
pas endingnya kok nggak ada suara, astaga, cuman ya Terakhir pun saya pun sebagai owner pun udahlah kasih aja lah gaji sama Grilla mau gimana juga kan, dia mau edit setengah masa di situ udah error yang kasihan juga ya kan, udahlah kasih aja lah. itu pun Itulah misalnya Bang, kendala ya. Itu pun ujung-ujungnya editannya tuh ya cuman sebagian aja dia yang bisunya ya udah cuman gitu aja endingnya, padahal ada bye gitu nggak ada, cuma gini aja jadinya. Nah dari situlah kan ada yang kurang, saya kasih kayak ibaratnya arahan gitu, ini ada yang kurang nih gini-gini kan, kalian harus gini. Itulah ibaratnya saya kerja dari jauh, saya kasih pendapat yang kurangnya aja, Dievaluasi lah ya. evaluasi lagi. Kalau dulu Bang, itu interviewnya main gas-gas aja, langsung udah kita gas nggak ada briefing. Kalau Ya. sekarang udah mulai di briefing kan. Iya, takutnya tak Betul. salah-salah ini Iya. kan, teknis kan. Teknis. Tapi memang ya itu aku relate sih. Itu lebih lagi kan, aku kan si amatir. Iya. Sangat-sangat amatir. Jadi mungkin kalau misalnya kalian lihat di KZR itu, kebanyakan aku bikin highlight. Betul. Sebenarnya aku buat interview. Ada bentuk nyoba-nyoba lah kan, bentuk interview. Jadi aku yang kemarin kita jumpa di pertama kali kan di event depan Medan Mall itu kan, yang bagus kampus. itu ya. Itu kan ada buat interview. Terus aku ada berapa kali lah bukan interview doang lah, kayak ngevlog pakai mic gitu lah. Belakangan aku tahu rupanya jack yang aku beli kalau di gimbal itu kan kalau misal kita pakai kabelnya dia terlalu panjang, jadi dia nggak balance. Jadi aku beli jack supaya dia bisa ngeteh gitu lah. Nah, jack yang itu pengen nggak bisa, dan aku baru tahu tuh udah berapa, udah setengah tahun rasa sampai yang ini kita kan, yang terakhir tuh di Carrefour. Terakhir ya semua yang interview itu nggak ada yang kepake gitu lah. Jadi karena aku sendiri, ya udahlah maksudnya kan kesal-kesal sendiri aja kan. Kalau kalian kan melibatkan orang lain lagi kan, ada hostnya, Iya. ada editor, Ah. ada owner juga. Pokoknya kalau aku lah yang paling sering marah di di grup itu kan. Kalau misalnya ini nggak terapi nih, udah nggak digaji lagi lah. Oh, di bagian QC lah. Iya. Kalau saya pun sebagai owner ya kasih Bang, Dia contoh kan- nih Bang Kim mau ngomong apa, dia ngomong apa, ibaratnya saya ambil lah. Gimana? Dia orangnya terlalu kebaikan kalau aku bilang. Ya, Nggak terlihat sih, nggak bisa ya. marah-marahin orang. Jadi aku yang tukang marah-marahnya. Bener. Sorry ya guys kalau dimarah-marahin. Bener. Tapi memang perlu kayak gitu sih. Yang namanya udah dibayar ya, besar kecil itu kan relatif ya. Iya. Namanya udah dibayar pasti harus profesional kan. Harus profesional. Kecuali memang suka rela. Ya sukarela pun mungkin harus ada effort juga karena kita kan pengen hasil yang bagus ya. Nah, Maksudnya kalau misalnya tidak maksimal pun mungkin skillnya masih kurang, tapi ya diusahakan sebagus mungkin kan. Tapi selama di Tokyo Anime ada nggak keluh kesah di event? kalau kesah Malah aku nanya Mas Rio kan dia bilang banyak yang ini minta naikkan drama. betul itu hampir berapa DM tuh ya, gila sih memang. saya baru pulang Medan bulan Februari kan. Pulang Medan Februari saya ke event. Ya mungkin ya pendapatan saya ke event dari bulan Februari sampai bulan sekarang ya minusnya itu satu di tempat tempat satu ibaratnya yang cosplayernya itu masih banyak yang kurang gitu, masih banyak yang kurang yang datang ke tempat event gitu. Makanya misi saya itu mau ngeramikan lagi di event pun dimanapun yang ada di eventnya itu, biarpun cosplayer itu datang ke event gitu, biar makin rame lagi. Oh, inilah ya, nge-boost event yang tadinya mungkin cuma di-share di sosmed pribadi, Iya. dicoba pakai media token nih buat memperluas lah ya. Memperluas lagi. Benar. Kalau Ray kayak ada yang mau diomongin tadi tuh? Nggak ada sih. Nggak ada. Kok nggak punya keluh kesah apa gitu Kalau selama? kesah ya cuman di event ya. Kalau di event ya udah Lokasi. lokasinya itu udah Itu wajib itu kan, wajib. makanya kan saya bilang kan lokasinya itu Iya, iya. sekarang eventnya. Lokasi. Ah, Terus iya, iya. Apalagi interview backsoundnya masuk kan, ada nggak copyright lagi. itu yang backsound itu kadang backsoundnya copyright pula. Di situ di mana kita lagi enak-enak interview filenya penuh ya kan, nah itu udah parah kali lah, kita orang udah stres sih dibilang. Betul. Untuk Apalagi- Oh, kalau memori penuh juga itu memori. termasuk itu keluh kesah sih. ibaratnya kami kan udah stres banget lah, ibaratnya udah setengah jalan ada notif penuh kata ya kan. Aduh. Itu gak enak banget rasanya. Satu lagi layar biru. Nah, Apa blue screen? Iyalah apalagi blue screen. Pas lagi ngedit blue screen mampus. bunyi dia tit. Tapi kalau misalnya token pakai gear apa kalau misalnya konten? Kamera kah, HP kah?
Ian lah ya. Dua-dua. Dua-dua. Selama misalnya ini kalau aku kan HP dulu kan, memori HP penuh, langsung ku backup ke kamera, langsung lah main di kamera. Gitu aku. Oh, berarti itulah ya. Harus ada yang ngecek lah sebelum pergi ya. Iya, ada yang ngecek, ada preparation lah Kau lah ibaratnya semua gitu. yang ngurus prepare ya. Iya, Nanti kasih gear ke orang ini yang maki. orang ini. Oh, tapi kan itu kalau misalnya tadi kita masalahnya memori kan biasanya kena dari HP kan. Iya. Kalau kamera kan mungkin bisa dikosongkan kan, Bisa. baterai bisa diisi. Kalau misalnya HP kan biasanya dipakai, ada file-file pribadi. Iya. Iya. Ya kan kita kan nggak expect kan tiba-tiba memori yang biasa kita udah kita kosongi tiba-tiba nggak expect penuh tiba-tiba di Karena situ. resolusinya kita buat tinggi juga kan, supaya penonton pun enak gitu Benar, kan. benar. Kayak kemarin aku di LA aku tengok pakai resolusi yang HD itu burik kali sih. Ya gelap, Iya. remang-remang. Harus 4K memang. Benar. 4K. Nah, Betul, benar. yang LA cemana? Toke masuk Toke di LA kan? Toke juga kan bagian dari media kan? Iya. Kalau dari aku dulunya. Kalau LA itu acara aku bilang seru untuk acara. Acara full memang seru, memang keren kali lah aku bilang. Tapi kalau untuk lokasi, aduh itu yang sayangnya Iya. sempit. Itu dia. Nah, Betul, lokasi. saya Itu pun dari aku pendapatkan ya. kayak gitu juga, pendapat gitu. Soalnya kan kami kan media kan, kita mau konten juga kan mau foto aja orang-orang antriannya itu kami bingung mau ini gimana. Tapi bisa jadi masukan untuk orang LA. Ya. Bisa Lagian- masukan. Lagian pun pas ngantriannya tuh sampai ke jalan apa nggak pening awak dengarnya tuh. Iya, semalam pun udah kayak di IG lah kan pas mereka buat volume 2 kan udah banyak Iya, komen-komen pasti. ininya kan. Iya. Sampai 10 dosa besar lebih kayak mana itu? Gila. Ada yang rangkum di satu Iya. grup, ada yang rangkum satu Jadi grup. 40. Aku nengoknya wah gila ini. Iya. Katanya 10 ya kan, ada plusnya. 10 plusnya kelewatan. Memang itulah salah satu plus minus kalau misal orang udah nge-mark event itu sebagai event yang gede, Gede, bagus gitu iya. kan. Jadi ekspektasinya udah tinggi kian kan. Jadi perbandingan sama tahun lalu. Bener, tapi itu bentuk koreksi lah. Iya. Ya namanya event yang berjalan setiap tahun pasti ada titik-titik jomplangnya lah kan. Di mana Pasti downnya, ada di tuh. mana naiknya gitu. Tapi kalau aku tanya Toke Anime, biasanya kalau buat konten ada nggak momen paling best? Misalnya ketemu sama cosplayer yang memang atraktif gitu lah, nggak perlu banyak ditanya, bisa entertain gitu loh. Kalau aku ada mood boosterku itu Selbrina Mayaya. Itu dicari ya kalau di event ya. Kalau saya kan kayak ibaratnya kan nggak kenal nih sama pihak-pihak cosplayer yang baru Iya. kan. Saya nggak pernah kenal sama anak cosplayer, paling kenal anak cosplayer yang lama aja. Iya. Menurut saya sih ada, cuma sebagian aja. Tapi kalau di interview atau ke anime kalian yang semangat lah ibaratnya, energik, jangan lesu, jangan malas gitu. Ibaratnya. Nanti udah di interview kan, bang ini mau gimana bang ini apa? Oh, itu untuk host ya. Itu tuh host ya kan, ibaratnya kan dia kami yang nanya ya jawab sekedarnya aja, ibarat kita ngobrol aja kayak gini ya kan, jangan panik jangan apa, orang nggak dimakan kok sama hostnya ya kan. Host manusia juga ya kan. Aduh. Kalau aku mah yang waktu kemarin tuh ada collab sama ini Konkestarel. Nah itu kita pernah collab juga sama yang di ASR. Jetsuki itu. Oh, itu base-nya ya? Itu base-nya, bukan apa-apa. Oh, nonton Kak Jetsuki nih. Ya gimana lah ya kan. Ada Jetsuki di situ, awak di situ. Nggak kepikiran aku. Kenapa nggak di interview ya kan? Ada kan sama kawan aku sebelah tuh ya kan. Si Ray kan nyaranin ya kan, kenapa nggak di interview? Langsung kami, udah interview aja Bang Ray. Nanti misalnya apa, berapa lah, kan Bang Ray dibayar kan, interview. Itu pun waduh kenapa nggak dilewatin ya kan? Itu aja nya. Pikir aku gitu. Ya udah digaskannya udah aku gas kan, walaupun ya kalau dilihat ya agak-agak gimana gitu ya kan. Tapi yang pasti ya deg-degan sih benar ya. Ya, deg-degan. soalnya itu cosplayer lumayan gede. Bukan Iya, gede kan. Gede kali ngomong Angka sama sosmed depannya. kan lumayan kan. Ngebus. Iya. Tapi memang sayang sih sebenarnya event kemarin itu kan tidak terpublish dengan baik aku rasa ya. Iya. Karena aku pun tahu pas hari H ternyata ada di cafe itu ada collab sama Ongkai Staril dan ya Selebnya
yang lumayan dikenal. Lumayan dikenal. Lagi pula kemarin tuh kan Bang Re, kita mau event di Om Kasarel, bilang ya udah gas aja kok sama bisa, kok emang kalian nggak bisa nggak usah dipaksa. Saya kan orangnya kan kayak gitu kan. Itu pun cuma aku aja yang datang itu. Berarti kalau misalnya di Toke misalnya nih ya, anggaplah tidak ada niatan buat konten, tapi misalnya Sriu datang, terus kayaknya bisa dikonten ini gitu lah. Itu di report dulu, baru boleh konten, terus ada fee-nya juga, atau harus ada jadwal ya? Di ini sih memang kalau misalnya kontennya jelas, terus memang dapat, bisa insight-nya itu ada, barulah bisa dijadikan fee. Tuh. Kalau misalnya di Toke sendiri standarnya kayak gimana? Untuk mau digaji itu yang penting punya skill sih. Penting punya skill. Mm-mm. Beda konten yang jelas tidak jelas itu kayak gimana kira-kira? Kalau yang kontennya nggak jelas itu buat jadi konten pribadi aja. Kayak aku lah, misalnya kan aku sering juga kan buat konten-konten yang aku masukkan ke Toke, itu kontenku gitu, pribadi. Karena kan secara aku di bio udah aku buat juga konten kreator kecil. Iya. Ada kecil ya. Iya. Ada kecilnya juga ya. Jadi aku juga buat konten untuk aku sendiri gitu. Ya, ngisi. Terserah kalian mau komennya hujat, nggak apa-apa. Mentalku udah kuat. Jantung aman Bang. Tapi kalau dari Amin sendiri ada nggak standar, maksudnya kayak penilaian ke orang-orang yang bikin konten di Toke? Ya macam dibilang Ian gitulah, ibaratnya kalau standar ya kayak udah baik aja lah ibaratnya. Kalau kita konten ya ngambil bagusnya aja lah. Kalau emang saya kan nggak ngambil videonya kan, ibaratnya saya nggak terlalu apa kali gitu aktif ke konten. Ya udah kalau apa yang dikerjain Ian menurut Ian bagus, saya nilai lagi, ya udah masuk aja. Dia lebih, ya bukan mau sombong, dia lebih bergantung Percaya sama kau aku. ya. Padahal aku member keberapa ya hitungannya masuk ke Toke, member ke-6 ke-7 lah. Ibaratnya gimana ya, soalnya ada baru-baru lah ya. ada juga sih beberapa orang juga, saya pun bergantung juga kemarin tuh sama Bang Kim juga bergantung. Cuma kan Bang Kim ini kayak ibaratnya sibuk dia kan. Ya, ya. Udah soe depan. Dia udah sok sibuk dia. Soalnya kan saya pun juga tergantung sebelum ada Ian sih saya bergantung sama si Bang Kim, terus sama Femi namanya yang di Tangerang. Dulu Bang aku ngira Femi itu laki-laki loh Bang. Oh, rupanya enggak. Rupanya Dan namanya kan tuh udah terdengar cewek sih sebenarnya. aku nggak tahu kan, karena tengok kan ini kok orangnya manggil kakak gitu kan, kakak gendernya apa? Cewek katanya. Oh iya berarti cewek, berarti aku kira kakak cowok gitu kan. Kita sebenarnya ada host juga sebelum ada Ian kan. Toke Anime ini ada host juga. Ya pasti Cuma- orang ini udah kenal lah si Ma. Ya. Itu juga waktu kan ada masalah, besok saya cari rekrutan baru lagi. Total lah berapa orang di Toke ini? Seharusnya 11. Udah kayak pemain bola. Ini udah jadi klub Cuman, bola ya kan. cuman udah banyak yang ini kan, apa namanya vakum. Vakum terus. Nggak dipecat kok, cuman Nggak. orangnya kok yang vakum. Soalnya Iya, gini ya, orang ini diajak bikin konten ada yang sibuk, ada apa? Itu tadi Bang, panas-panas di awal, kayak aku mau nih mau nge-host atau apa gitu kan, nanti udah belakang-belakangnya melempem. Iya. Kayak kehilangan minat lah gitu, apanya kan. Dari awal semangat kali ya kan. Tahu-tahu pas tengah-tengah udah mulai turun tuh minatnya tuh. Padahal Toke Anime ini kayak ibaratnya ngapai karyawan ini nggak memaksakan kali sih. Ya kalau lu mau kerja ya kerja, kalau enggak ya udah berarti nggak digaji. Udah Iya, itu kalau aja. mau event. Kalau mau apa? Sistem gajinya mirip-mirip kayak freelance gitu lah ya. Ya, Iya, Kerjanya iya. dibayar ya. Tapi kalau lu nggak kerja itu hal negatif bagi saya sendiri. Ibaratnya bisa lu diganti atau lu mau tetap di sini atau keluar dari Toke Anime, istilah gitu. Cuman, Jadi, lanjut. Cuman itu dia, kalau di Toke Anime itu supaya sosmednya nggak mati, ya itu tadi kita juga bikin schedule ada untuk di up. Tuh. Oh, jadi walaupun misalnya eventnya agak jarang, kalian udah mempersiapkan lah ya. Ya, Iya. gitu contoh. Misalnya event apa minggu ini ada event ya kan, buatlah konten tiga konten tuh. Terus minggu depan tuh nggak ada event, ya udah yang tadi ini, yang plan tadi ini masih bisa lah untuk di up gitu. Karena nggak konten di event. Yang aku penasaran nih ya, kalau di Toke itu ada nggak pada saat event apa dulu yang harus di to do listnya lah? Kayak harus nge-review dulu, harus ini dulu, atau pada saat event nanti kita pikirkan. Kita biasanya foto dulu, Bang.
Foto dulu. Foto dulu. Udah selesai foto, kita mau interview jadi bebas gitu. Oh berarti achieve pertamanya itu harus difoto ya? Enggak harus juga sih bang, cuma kan ibaratnya takutnya udah interview Lupa kita foto. lupa foto bang, jadi kehabisan waktu gitu istilahnya kita. Jadi foto itu kan bisa di-up di postingan Toke. Ya. Sebenarnya kami mau foto dulu kan, udah selesai foto, karena kan si Ian juga fotonya lama ya kan, katanya nggak sampai apa kan, sampai 1 jam kan, Ya. baru foto kan. Ya udah foto aja dulu, gue bilang. Udah selesai foto, udah mau interview bilang. Mau bikin konten lain, tapi sih kebanyakan kita interview. Kenapa foto dulu bang? Aku tuh foto kalau misal angle nggak bagus, aku kadang minta ulang. Ke cosplayernya. Rada perfeksionis lah ya. Iya, kalau ngeblur kak, ini ngeblur fotonya harus ulang ya kak. Gayanya kayak gini, aku yang ngarang-ngarang pose-posenya kan. Gitulah, jadi disitulah lamanya. Iya. Makanya foto duluan. Tapi kalau di Toke sendiri, kalau misalnya event, berapa orang standar yang turun lah? Maksudnya 2 orang kah, 3 orang kah? Kadang kan dulu kuliah banyak. Dulu, ada kalau- 3 bulan paling minimal tuh di event tuh. Kalau dulu ya, bicarain dulu event saya wajibkan 4 orang yang turun. 4 orang yang turun. Wajibkan 4 orang. Kenapa? 1 host, 2 kameramen, 3 fotografer, 3 fotografer. Cuma yang 4 yang bawa barang. Oh. cuma kayak yang, runner-nya juga berarti yang ya, cuma ya, 2 ya, orang ya. ini yang kameramen kita backup. Contohnya takutnya kameramen ini kayak ibaratnya lagi sibuk entah apa, kita backup ke kameramen gitu. Ya. Jadi kalau misalnya pun tiba-tiba ada hal yang kameramen itu kan salah satu yang apa ya, teknis sekali ya. Iya. Pokoknya Jadi kita kalau ini misalnya tiba-tiba menghilang ya tidak bisa konten sama Nah, sekali. makanya Dia jantungnya sih bang. Iya, jantung. setiap Kameramen jantungnya. setiap Toke Anime itu ada wakil bang. Nah, ibarat kita host nih kan, hostnya ini ada host, ada wakil host juga, Oh. co-host istilahnya. Co-host. Nah, setiap ada host baru yang masuk, hostnya ini wajib ngajarin yang co-host bang. Oh, di training lah ya Di training. ceritanya. Ibarat lagi pula hostnya ini nanti ibaratnya fee-nya naik lagi. Oh. Tapi kalau di Toke kan tadi ada editor, ada host, ada kameramen. Iya. Yang paling sering berganti yang mana? Host sih bang. Host ya. Host ya. Yang sering berganti host. Soalnya gimana ya? Kalau menurut saya, kalau ibaratnya saya kan ambil tanggapan ke karyawan juga ya kan. Kalau misalnya karyawan nggak cocok, biasanya sih kameramen yang nggak cocok bang, bilangnya bang, ini nggak cocok ini hostnya. Misalnya kamera minta ganti, saya pertimbangkan. Kok udah semua ya suruh minta ganti, kayak kita ganti. Berarti feedback orang di lapangan lah ya. Iya. Kadang udah capek sih, dia nggak ngajarin host misalnya harus kayak gini ya nanyanya ya, kayak gini ya nanti ya, gini ya. Nanti yang di actionnya malah beda gitu. Kok ini yang ditanya isi gitu. Karena kesel sendiri. Kadang bang Kim ini kan orangnya emosian juga kan. Ya. iya. Bang Kim kan Di ngajarinnya Toke emosi. Anima orang yang emotion tuh ada 2, Kim sama aku. Kan Bang Kim kan emosi juga, dia pun kadang pun marahin aku juga. Mi ini gimana gini-gini katanya. Ya udahlah Bang Kim, kok emang nggak cocok sama Bang Kim, kita cari anggota baru aja. Soalnya kita kan di sini kan kita nggak mandek juga, maksudnya nggak mandek itu nggak mungkin berhenti di situ. Iya, Kita iya. wajib jalan, mau nggak mau. Ibaratnya kau dikasih libur 1, 2 kali, 3 kali event, oke nggak apa-apa. Tapi kalau misal sampai 5 kali kita kontennya berhenti bang. Iya. Itu nggak bisa, kalau Toke Anime itu nggak bisa berhenti barangnya. Kalau 1 kali nggak ngevent, 2 kali oke nggak Iya. masalah. Kalau 4 sampai 4 kali, 5 kali ya itu kurang ajar namanya. Apalagi kan media kan. Media itu kan harus terlihat relevan dan up to date kan. Ya, Iya. gede. Itu yang susah buat dijaga. Konsistensi di ya salah satu konten Toke yang paling sering kan event kan. Iya, tapi kalau misalnya kita nih nggak ada event, nggak ada updatean, ya itulah saya nulis. Anime lah. Oh. Rekomendasi anime apa yang Rekomendasi, terus week ranking week anime Oh, untuk ranking week, updateannya. updateannya Biasa ngambil ini sih, ambil dari Anitrend sih. Oh, tapi itu Saya seru dari sih. situ. Mm-mm. Aku soalnya lihat Toke dulu awalnya itu. Jadi aku pun itu yang baru aku nggak expect kan. Aku pikir pertama dan aku pertama kali tahu Toke itu pas Akim ngepost tuh event online itu. Iya, itu saya bikin event itu
pure 100% dari Tokyo Anime, nggak ada apa-apa. Uang pun dari Tokyo Anime, nggak ada sponsor, nggak ada apa dari Tokyo Anime. Dari semua. Tokyo Anime ini dari kau pribadi apa dari ada tadi Akin? Kalau ada- dari event online itu kan, itu dari pribadi saya sendiri. Oh. Nah, saya ini orangnya kayak ibaratnya Bang, kok emang lagi gila bikin event, saya mau pakai uang sendiri. Iya, hitungannya dia loyalitas, Bang. Cuman bisa dibodoh-bodohin. Makanya perlu ini ya, ibaratnya Iya. perlu orang yang ngasih dia batasan ya, supaya tidak bablasan. Nggak ya. bablas, itu bisa, itu ibaratnya jadi pendorongan saya lah. Ibaratnya saya pun nggak bisa apa-apa, harus ada yang backup saya. Tapi aku udah cerita dulu ya, ada kawan aku juga dulu. Nih cerita udah lama-lama lah, dia buat project gitu, project film lah, project film. Bagus sebenarnya, positif. Orangnya ini lumayan berduit lah. Cuman sorry to say, sering bodoh-bodoh sama staffnya. Jadi dia sebulan itu yang tadinya dia mungkin buat project itu buat portofolio atau buat cari kegiatan medium baru lah di ranah percosplayan, perfilman gitu digabungin. Dia tuh per bulan itu buat nggak ngapa-ngapain itu ngeluarin puluhan juta, bahkan sampai kayak 20 juta, 30 juta setiap bulan. Jadi bayar staffnya. Jadi staff sampai situ tidak ngapa-ngapain tapi dibayar profesional kayak orang kerja 3 juta sebulan, 4 juta sebulan. Nah, itu yang sebenarnya dikhawatirkan kalau misalnya nggak ada yang ini kan, nggak ada yang ngejagai kan. Nggak ada yang nge-handle lah. Ya hampir betul, hampir Hampir mirip gitu. kayak dia lah. Cuma saya bedanya Bang, bedanya itu ya kayak gitu, nggak ada kinerja kalian yang nggak saya gaji. Oh. Saya bedanya di situ. Masih ada rasionalitas lah ya. Nah, Jadi kerja sama tim di Tokyo itu Bang ada memang. Jadi kayak editor butuhnya apa sama host, kasih tahu. Kalau misalnya audio rusak coba cek balik gitu. si Rusak nggak audionya Bang atau Ri apa pun gitu. ada wakilnya juga kemarin. Oh. Ibaratnya setiap editor ada wakil, os pun ada wakil, kameran pun ada backupnya juga. Makanya itu anggota tim Tokyo itu banyak. Paling banyak kalau di Tangerang ada berapa orang? 1 orang aja. Berarti sisanya di Medan semua. Iya. Kemarin mau saya tambah Bang, mau saya tambah orang Tangerang, cuma orangnya ini nggak mau, yang Oh. ceweknya ini. Hmm. Mau saya tambah orang dari pihak Tangerang, minimal 3 lah ibaratnya. Mau saya tambah, cuma si cewek ini nggak mau. Cuma kan kalau misalnya kita bilang untuk di Medan, kalau di Jakarta ada banyak lah media-media perwibuan kan ada banyak kan. Iya. Banyak. Di Medan kalau yang kuliah itu masih sedikit lah. Kayak yang fokus berada di wibu itu, wibu cosplay itu paling cuma Toke. Adapun yang lain dia cuma Poptown, fokus di event kayak Poptown gitu Poptown, kan. Dia tidak ada ngasih berita-berita gitu kan. Apa sebenarnya, maksudnya apa trigger awalnya buat mutusin untuk Toke itu ada di Medan gitu? Apa karena ke orang Medan, apa karena memang punya target sendiri, apa karena for fun doang gitu lah? Dulu sih saya sih fokusnya nggak di Medan sih Bang. Fokusnya saya itu semua Indonesia. Tapi saya pertama kali mau pengen terjun itu di Jakarta. Karena saya mau kerjasama dulu awalnya sama si Femi ini, kerjasama sama dia. Besok saya bikin event online sama Bang Kim. Ya udah di Medan aja dulu. Mumpung Medan pun media kurang. Ya, benar. Nah, media kurang karena kan di Jakarta media banyak tuh. Apalagi di Palembang pun kurang juga saya lihat. Saya bikin di Medan, ya udahlah kita di Medan aja, sepakatan bertiga. Di situlah kita Tokyo Anime langsung terjun ke Medan. Nah, kalau di Jakarta, ya aku adalah datang beberapa event di Jakarta kan. Nah, Itu kan gede banget tuh. Kayaknya bikin konten tuh, wah banyak lah itu. Banyak. Milih cosplayer pun enak, kontennya terstruktur, maksudnya event terstruktur, exhibitionnya jelas, rame gitu kan. Di Medan kan enggak. iya, itu makanya kemarin tuh dari ya sama karyawan saya yang namanya Femi, saya pun berterima kasih juga sama dia. Tokyo Anime bisa bisa dikenal juga sama Jakarta biarpun nggak banyak. Karena kan cuma satu yang gendong kami cuma di event Mangdu. Di Iya. Jakarta Mangga 2, cuma event itulah yang bisa gendong kami. Benar-benar. Ya di Medan, sorry to say, event segede-gedenya event di sana mungkin event normal yang ada di Jakarta gitu kan, Iya. untuk di Medan. Bahkan kalau kita compare sama event gede kita yang kayak tadi kita bahas, ya kalah jauh lah kan. Dan itu cuma sekali setahun kan. Selebihnya kita event-event yang random-random, yang cuma sekedar tempel-tempelan. Pas itu kan Jacksutan juga buat Toke kan. Iya. Datang ke sana, habis itu kok kayak ini kok amburadul, nggak tahu mau ngapain. Itulah di lapangan tuh kadang lihat kok tempatnya gini ya gitu. Saya pun kemarin tuh waktu di LA pun gak expect Bang sebenarnya.
Soalnya kan saya baru pertama kali kan, bukan pertama kali kan. Saya udah di luar Indo itu udah 6 tahun, berarti di 6 tahun ini nih nggak pernah ikut LA. Nggak expect-nya itu tempatnya itu terkejut lah ibaratnya. Biasanya saya ikut LA tempatnya luas. Ya, Ini kalau sempit gitu, kita orang pun yang masuk pun kasihan bang. Benar. Lagi pula kan ada yang udah beli tiket karena tempatnya rame, yang online itu jadinya pulang, jadi nggak Benar. ikut event. Benar. Di situ dia kasihannya bang, agak sayang duit. sayang duit. Harusnya pun itu bisa jadi pabrik kontennya Toki kan, maksudnya Iya. LA itu kan tadinya kan. Highlightnya. Iya gitulah, gimana kondisinya pun jadi agak-agak susah pun diapain. Tapi konten yang ada. Ada, kita masih proses edit. Oh, masih proses edit. Udah selesai. Udah selesai, cuma kita kan masih ada tahap Highlightnya belum dibuat. highlight. Oh. Soalnya ada beberapa file yang hancur bang. Error, banyak error. Error apa? Mic kah? Dua-dua. Ada yang kena di audio, ada juga yang Itu kena di waktu apa. pas kita ganti Karena ganti AP. provider kan, ganti apanya kan, device ganti ganti device. device, disitulah kami hancur di situ. Waktu pas ganti device di situ kami hancur device. Ya, ya. Tapi kalau misalnya Toki ini untuk sekarang apakah ada kayak event itu ada pemilihan event kah? Kayak misalnya kita datang di event ini, nanti di event ini kita skip dulu, atau kayak setiap ada event Toki harus datang gitu. Gak ada Nggak. bang. Kita Toki Anime apapun logo kami naik kita wajib datang juga. Cuma kalau biar nggak naik kita datang juga. Mau nggak mau kita harus datang. Ya diusahakan lah. Diusahakan minimal kami satu datang, dan ini kami nggak ada minta bayaran. Nah itu juga yang buat aku mungkin mau tanya juga. Di Toki ini berarti tidak ada sistem kayak misalnya aku buat event nih, terus aku mengundang Toki nih buat jadi media partner, aku harus bayar atau enggak gitu. Nggak Nggak ada. sama sekali Dari saya pertama bangun Toki, saya encamkannya sama mereka kan, jangan ada minta bayaran. Biarpun logo kita naik, jangan minta bayaran sama pihak EO. Kalaupun orang tuh mau minta tolong ya udah nggak apa-apa, ngomong aja. nanti Kalau kita biarpun tolong. saya pun bilang gini kan sama mereka, kalaupun kalian dibayar, ya itu rezeki kalian. Oh, itu tidak masuk ke Toki ya? Nggak masuk ke Toki, kita Toki nggak ada ngambil apapun. Jadi kalau misalnya pasti kan adalah goal dari semua inilah ya, maksudnya keinginan lah kan. Iya. Kalau Toki sendiri lah. YouTube bisa monetasi sih bang, biar kami bisa keliling Indonesia. Ya benar-benar. Itu Kalau- juga satu yang kuharapkan juga sih. Paham soalnya. Kami berharap sih Toki sih bisa sampai Indonesia kan. Kan misi kami kan nggak sampai di Medan aja, pasti masih ada misi mau berkembangkan di Indonesia juga. Kemarin sempat saya mau ajak ke mereka nih, tim ini ke Thailand. Oh ya. Iya. Ku biayain berarti? Iya. Gila. Enak juga ya. Mau lah aku join Toki. Sempat ya, kemarin tuh sempat bang, kemarin tuh mau sempat ke event festival ID. Nah, yang di Thailand tempat mau gua apai kan, cuma takutnya entah ada kendala paspor lah apa kan, saya nggak tahu. Iya. Lagi pula waktu saya pun nggak luang. Kalau ibaratnya kan mereka ke Thailand ke event kan, ibaratnya itu kan di Bangkok kan luas tuh. Kan kalau udah sampai Bangkok mereka nggak tahu apa-apa kan, saya dari situ kan Di jadi interview pun nggak gelandangan. bisa bang. Iya. Kemarin cuma sinematik aja lah. Iya, itu juga jadi pertanyaan aku lagi tuh. Kalaupun interview Di Bangkok itu kan beda kalau Iya. misalnya kita ke Malaysia, ke Singapura ataupun ke Australia lah misalnya. Mesti ada bahasa Inggrisnya kan. Iya. Thailand kan beneran beda nih. Bedanya bukan beda yang tipis-tipis masalahnya. Iya. Bahasa Indonesia kan. Tulisannya udah. Lap lap tahu. Kalau orang-orang geng kami bilangnya tulisan cacing gitu kan. Tapi kok bisa bahasa Thailand? Kalau Tipis-tipis lah, tipis-tipis, tapi kalau orang ngomong sih agak dikit-dikit lah ibaratnya. Nah, coba tunjukin. jangan. Aku kalau ngomong nggak bisa, bro. Kalau orang ngomong baru bisa. Ibaratnya ngebalas gitu. Iya. Kayak sawat ikap gitu kan. Iya, ibaratnya sapaan. Karena di tempat dia kerja pun banyak orang Indonesia juga. Ya. Iya. Jadi ya tetap aja culture Indonesia juga ya. Kemarin tuh ujung-ujungnya. perbandingan saya sih kemarin tuh ya pembandingan saya, kita mau terjun ke Palembang bang, ke Riau. Cuma kan kita ibaratnya kayak ada masalah gitu, kayak nggak ada undangan di sana, ya udah nggak jadilah kami ke sana. Iya. Aku sempat dengar juga dari Rio ya itu ya, yang masalah Palembang ya. Oh iya. Jadi kalau misalnya Toki sendiri, ini kayak misal per hari ini kita ngetik kan Jakarta ada Ava, kan ada di Tangerang itu, dia datang nggak ke Ava? Coba Itu tergantung dia. kemarin, tergantung dia. kemarin tuh saya
ada juga masalah apa yang di Tangerang. Saya ngajakin sama Rio sama Bang Kim. Kita mau ke Tangerang enggak? Masalahnya. Cuma orang ini kayaknya sibuk, Bang. Aku ada kerjaan juga kan. Punya. Takut nggak terhandle yang kerjaan punyaku. Iya. Soalnya saya kan prepare kan, masalah event-event besar kan saya kan paling antusias kan. Udah kita ke event besar kan. Ke event besar ini ada apa Edi, kita ke Jakarta enggak katanya. Orang ini masih mikir. Kim kafenya kan. Iya benar. Waduh anjir, kalau aku tuh gas tuh. Karena aku kemarin mau ke Ava. Udah prepare kami tahun lalu kan kami ke CC kan, mau ke Ava tahun ini. Cuman melihat tiket yang tidak bersahabat. Jadi kalau misalnya kita tiket kemarin tuh ya, aku sempat lihat itu tiket tuh sampai di 4 jutaan, 5 jutaan. Kalau saya saranin Bang, kalau masalah tiket kan saya kan udah sering bolak-balik nih kan. Abang kalau ada paspor ke Malaysia aja dulu. Ya, lebih murah Bang. Kayak gitu kan, Malaysia habis itu baru kita ke Jakarta. Lebih murah gitu kan. Bang. Daripada di kayak gitu kan kita langsung ke Jakarta itu nggak ngotak juga. Iya. Nah, kalau kau ngajak orang ini apakah ke Malaysia dulu atau langsung ke Jakarta? Kalau saya sih kemarin tuh ibaratnya kan mereka datang dulu ke Jakarta Bang. Ibaratnya mereka dulu ke Jakarta, nanti saya ibaratnya nyusul gitu. Maupun dari kayaknya sih lebih bagus dari Malaysia dulu. Tapi kan paspor mereka nggak ada ya, mau gimana? Iya, 20% gitu ya Bang. Tapi ya, sayang kali sih itu salah satu event yang pengen aku datangi. Cuma memang kalau misalnya Jakarta ya aku Kemarin kita lebih udah bagus datang ke Malaysia lah, murah. kemarin udah pernah ke prepare event. juga Bang kami Bang, masalah event AFID kita udah prepare juga, kita mau datang ke sana kan, mau prepare rupa anggota nggak bisa ya udah mau gimana. Bener. Kan nggak mungkin saya sendiri di sana pulang apa nggak lah Bang. Iya. Korea di sini ya. Minimal 3 orang lah ya. Iya. Kalau untuk event luar aku pun udah pernah ke luar, mentok Tangerang lah. Tangerang sama Pekanbaru. Ya, kalau Pekanbaru yang gede kan PON. Nah, sekarang ada CSU yang dibuat sama Glue juga kan. Pekanbaru pun aku belum join Toke. Jadi datang pribadi aja. masih fotografer biasa. Oh. Biasa. Jadi ya udah. Jadi inilah karena masuk Toke ini barulah aku mulai buat konten kreator. Iya. Aku pun belakangan bikin konten juga karena udah mulai di cosplay kayak mulai hambar gitu. Iya, betul Bang, betul. Itulah yang terjadi. Udah mulai kayak ya datar gitu kan. Iya. Udah aku tengok kontennya dari apa kan, dari Taiwan gitu kan. Loh, kok bagus sekali ya kan. Cobalah diterapin ya kan. Mana tahu bisa gitu ya. Rupanya bisa pula ya kan. Tapi nih next event Toke lah yang bukan di Medan. Ada nggak target event yang mau didatangi yang bukan di Medan? Mungkin ada sih Bang, mungkin ada Masih dalam negeri kah atau luar negeri? dalam negeri. Cuma kalau untuk luar negerinya kita sih mau tahapnya ke Malaysia dulu sih. Soalnya kan satu, kenapa di Malaysia minim bahasa, kita bahasa gampang ya, lebih gampang ke Malaysia dulu. Mungkin lagi pula tiketnya pun 300 lah ibaratnya. Berapa kali Malaysia itu? Ibaratnya ya udah, ibarat saya sih kalau emang ada rezeki insya Allah ya kan, ya mungkin bawa anggota tim keluar lah. Jelas juga nih kayaknya. Kapan buka lowongan lagi? Kita lowongan masih belum Belum ya, belum. Apa tahu kan? Nah ini banyak nih orang nanya nih kan di IG, Bang Toke Anime komunitasnya apa? Nah ini ya kami jelasin. Toke Anime itu bukan komunitas guys, itu dia media. Jadi kita nggak ada terima komunitas, pembuatan komunitas Member lah gitu. Apabila ada pihak yang orang lain bikin komunitas Toke Anime, itu bukan kami ya, bukan kami. Tapi kami punya grup WA juga. Grup WA itu khusus hanya untuk foto cosplayer. Ibaratnya kan orang mau konten sama kita cosplayer foto, kita masukin ke grup WA itu, nanti Di Google Drive-nya. nanti kita kirim ke Google Drive di WA, via WA. Oke. Misalnya foto mereka kan ada di up tuh kan di postingan Toke Anime. Ih, aku ada nih di postingan Toke Anime. Mau Minta lah, gitu. fotonya kan. Nah, ya udah gabung aja grup WA, nanti foto-fotonya dari situnya diedit dari Soalnya situnya. dulu banyak tuh Bang, nggak dulu aja sih Bang. Sekarang pun gitu banyak orang dikira kan kami komunitas, kita nggak komunitas. Dikiranya komunitas nih banyak anggotanya, enggak, kita nggak komunitas, kita media. Banyak nyangka kayak gitulah. Apalagi orang Toke ya. Sama ini sih Bang, orang tuh kayak apa ya? Memang terniat sih mau masuk Toke gitu kan orang ini. Tapi habis itu, Bang kayak mana cara masuk Toke? Kayak mana Bang? Kayak mana gitu kan. Ya itu tanya ownernya, gue bilang nanti kalian panas-panas di awal
kayak mau nge-host, mau kameramen atau apa. Siapa Nanti tahu habis itu orang itu ya kan, males lah aku gini ya, capek kali. Ya namanya itulah tadi konten. siapa tahu Gitulah. kalian mau masuk tuh oke, tapi relawan ya nggak masalah. Suka relawan dulu awal-awal. Volunteer lah ya, cari-cari pengalaman. Mau nyari pengalaman, hobi. mau kalian Mau exposure orang tuh, muka orang itu Iya, biar nanti iya. dikenal. nggak Ibaratnya apa-apa. kalian mau belajar dari kami kan, ibaratnya ini kedepannya mau aku mau jadi apa nih wartawan ya kan, bisa sama kami juga kan, mau belajar sama kami juga bisa, nggak apa-apa. Ya kalian mau jadi host relawan nggak masalah. Ya, yang penting itu tadi kan, maksudnya komitmen lah ya. Jangan udah masuk habis itu nggak jadilah. Ya. Buat repot. Cuma masalahnya kalau fasilitas Toke itu ya dari dulu itu kalau mau ke event misalnya ada etiket gitu dari pihak Toke yang ngapain. Oh, berarti kalau misalnya pun dia volunteer, kalau misalnya event yang berbayar, Toke nge-provide lah ya. Iya. Oh, oke. Kadang juga nanya sih ke pihak pembuat eventnya, dari media ada nggak gratisannya gitu, Iya, free-nya gitu kan. Kalau nggak ada, ya udah kami yang bayar. Tapi kalau ada berapa dikasih gitu. Sisanya lah baru Kayak ditentukan. event LA tahun lalu pihak Toke yang biayain karyawannya ke sana semua. Oh. Gitu. Tapi kalau mendengar mau diajak ke Jakarta sih, tiket LA apa artinya ya? Betul. Tiket apa mahal itu loh. Iya. Mahal. Ya, kemarin tuh memang kita ada niat mau ke Ava bang. Memang pure 100% kita mau ke Ava, cuma anggota pada nggak bisa ya. Nggak bisa bang, Iya. soalnya kayak mana ya kan, Hakim sendiri sibuk kan. Iya. Aku ini nggak ada yang mau konten nanti. Benar. Udah Cuma datang. dua orang di sana pun Pelangak-pelongo. Lagi pula kan di Ava kan banyak media juga kayak narasi kan kayak macam kotak game pasti ada. Iya. Kota game, rumah tetangga siapa lupa. Halaman Iya. tetangga, rumah tetangga. Alamat dimarahin. Sorry. Rumah tetangga. Kawan aku tuh yang punya kuadu nanti. Oh iya juga. Ampun. Rumah tetangga. Apalagi clean sound ya kan. Ya, clean Itu sound. terkenal sih udah hebat lah itu. Udah kan. naik lah. Iya. Tapi ya Toke salah satu yang kulihat juga konsisten lah kan. Memang ya kendala karena aku juga baru nyoba, mungkin aku bukan media kan, hitungannya nyoba kayak buat pribadi. Jadi aku ngerasain struggle-nya di Medan ini kan. Kalau di Jakarta kayak aku lihat kawan aku tuh yang punya halaman tetangga si Billy, eventnya proper gitu lah, Iya. semuanya yang diwawancarai. Kalau di Jakarta nilai saya sih kalau kita bikin interview sana sih harus lebih luas lagi bang. Ibaratnya kita interview, ibaratnya kita nanya ini kayak di Medan biasa kita nanya ini cosplaynya udah tahun berapa, itu nggak boleh kayak gitu lagi bang. Oh. Harus lebih ke atas lagi kita interviewnya. Iya. Ibaratnya kita candaan, kita harus Jangan banyak- template lah. Iya, Jangan template. Kalau sekarang kan Iya. template Iya, gitu. iya. Kayak banyak kan gini kita kan bikin Cari aman ya. kita kan bikin interview. Sebenarnya kan kami bang, susah. host kami itu punya mindsetnya masing-masing. Itulah kayak si Hakim itu tipe dia nanya itu tukang gombal. Nah. Itulah dia kalau misalnya aku nge-host dia tuh emosi kalau aku nggak ngegombal. Aku bilang nggak styleku untuk ngegombal orang. Kayak ibaratnya Beda. ini kan kami tinggal dua lah ibaratnya, aku sama Rio kan. Ibaratnya kalau Rio lagi host, saya pun bilang pertanyaannya jangan ini terus. Nah, soalnya kayak mana ya, ibarat kita nanya cosplayer dari tahun berapa nih cosplayer, kalau kita next konten kita tanya itu lagi, penontonnya itu kayak ini aja yang mau ditanya. Boring ya. Boring. Betul. Jadi kita harus cari evaluasi lagi apa yang mau ditanya, apa yang cocok untuk highlightnya. Kalau untuk awal-awal Agak susah mungkin sebenarnya ya. nge-host sih bang. Aku Bener. ngerasain sendiri sih kayak kita udah mikirin ini kan pertanyaan nanti ini yang ditanya sama cosplayer, pas di sana ngeblank kita. Apa tadi yang mau tanya ya? Apa yang tadi kutanya? Udahlah jadinya template lagi lah nanya. Nah, disitulah saya waktu si Rio ini ngeblank, nah disitu saya ibaratnya bikin pertanyaan baru gitu. Ngasih ide lah ya. Ngasih ide. Mau ditanya apa? Apa yang mau ditanya? Nggak gampang bikin kayak gitu. Iya benar. Aku lumayan relate lah karena udah mencoba ya. Maksudnya kadang juga kita punya pertanyaan yang lumayan tajam, mungkin kepala kayak Iya. bisa ini naik nih. Ekspektasi kita besar kan. Iya. Terus yang jawab cosplayer cuman iye
gitulah. GG, Simple apa? ya kan. Jadi kita yang apa lagi yang bertanya? yang cuma ditakutin Toke itu kayak ibaratnya kita nanya dia salah jawab, dia yang kena bombardir, kena drama. benar. Di situ kami yang jaga, Bang. Bener, kawan aku ada yang kena juga tuh katanya kontennya di take down gara-gara kontennya viral. Pertanyaannya biasa aja, jawabannya lumayan berani lah. Viral, terakhir orangnya dihujat, di komen-komen itu dihujat. Atau lah orang-orang nggak kenal ini kan mulutnya kan tajam-tajam Iya, kali ya. iya. Kami takutnya Bang, yang kena itu cosplayer baru Bang. Ya, mentalnya nggak itu kuat satu, mental nggak kuat. Nanti ujung-ujungnya dia nggak mau cosplay lagi. Itu yang berkurang dari apa namanya para orang cosplayer. Kayak ibaratnya ke event jadi berkurang Ya, gitu. gue liat Toki yang tadinya ingin perbanyak cosplayer malah jadi mengurangi ya. Kita memperbanyak event, ramekan event maupun dimanapun. Gak apa-apa sih guys, mau drama goreng, cuman follow ya gorengan cosplay Medan. Oh, udah lah. Bisa dilihat di bawah ini ya. Udah, Bisa di bawah lumayan, ya. Ini Ini di bawah ya. Ini. Nanti gue follow. Kebetulan adminnya udah 4. Udah 4. Orang Medan semua. Iya. Udah aku atur lagi. Nanti gue follow. Anda tahu lah orang ini adminnya aku nih. Udahlah, udah terekspos satu orang. Gak apa-apa. Yang lain masih bisa cari info-infonya. Paling kalau ada gorengan dikit ya tipis-tipis aja dulu ya. Itu satu drama sih udah naik bang. Satu rumah naik. Ya, Kalau- nanti lah orang taunya itu. Kalaupun drama kalau dinaik Toke Bang kasihan Bang. Iya. Ya, Makanya makanya jangan sampai berurusan sama Toke lah ibaratnya kalau masalah drama lah. benar-benar. Kita walaupun punya sisi negatif, tapi kan harus ada yang sehat ya. Maksudnya Iya, kayak Toki itu kan iya. media sehat. Toki sehat. Media sehat. Janganlah dicemari kan. Kita netral. Walaupun secara individu kayak ih pengen nih. Betul. Nah, aku ada dua hal sih yang aku pengen kalian utarakan juga lah. Pertama, soal pendapat kalian event di Kota Medan. Sama mungkin adalah kalau misalnya ada keluh kesah dari kalian, maksudnya ada semacam ingin mengklarifikasi soal sesuatu kayak Tokyo Anime ini apa dan sebagainya gitu lah yang kita bahas pas off cam gitu kan. Nah, boleh dipersilahkan. Ini terakhir ini, segmen terakhir kita lah. Kalau menurut saya sih kalau masalah event kalau bisa sih pribadi saya itu jangan nabrak. Jangan nabrak. Itu sih negatif banget sih buat cosplayer. Kenapa coba? Kita mau mengumpulkan pihak cosplayer itu biar rame agar eventnya rame. Kalau misalnya event itu nabrak, ibaratnya cosplayer ini yang baru itu bingung. Ini mau kemana ini? Ini mau kemana? Nah, jadi ibaratnya Pastinya dia bingung. milih yang lebih dekat dari lebih rumah dekat dia. lagi. Atau kawan-kawan circle dia. Nah, Lebih saran banyak mana. kami dari Toke sih jangan nabrak lah eventnya. Tapi Ibaratnya kalau gitu. memang terpaksa nabrak ya udahlah, Udah, apa mau dibilang. lagi kan karena kan kita kan bukan yang bikin acara ya kan. Iya. Kita kan cuma buat saran aja mau gimana. Lagi pula kan kita nggak bisa ada larangan mau setiap ada event pasti ada komunitas yang didukungnya. Iya benar. Nah, Cuman karena ini ya kalau nabrak jadi perbandingan nanti. Ya di sana lebih ramai, di sini jadi lebih sepi. Nah, Gitulah. jadi ibaratnya kasihan yang pihak A, kasihan juga yang pihak B gitu. Ibaratnya bingung bang, ibarat Iya. gitu. Apalagi yang udah prepare jauh-jauh hari rupanya kalah pula sama yang tiba-tiba seminggu udah dikabarin event segini gitu. Ibaratnya kan dia bilang mau pihak dia contoh lah saya masuk ke komunitas. Pihak komunitas ini bilang udah kita ke event A aja lebih rame. Nggak taunya yang rame itu di situ cuma komunitasnya aja yang didukungnya aja di situ ibaratnya Ternyata secara general sepi. disitulah ibaratnya cosplayer baru itu mikir kayak gini banget jadi nggak seru eventnya nih. kan. Harusnya dia Yang event. seharusnya dia event dapat teman baru dapat kenalan baru ya udah ya kan ibaratnya kayak gitulah bang. Kalau event lebih bagus sih jangan nabrak. Idealnya jangan nabrak. Cuman aku pernah tabrakan juga event aku. Itu tahu aku. Jadi ini mungkin untuk nambah wawasan juga buat yang nonton gitu lah. Kadang mungkin yang orang tidak tahu tuh apa yang terjadi di balik layar. Iya. Misalnya nih ya, misalnya gini. Untuk kita ngerjain event kita perlu waktu estimasi sekitar 1 sampai 2 bulan. Iya benar. Nah, biasanya kalau kita kerja sama satu brand atau sama satu mall, itu kita udah ngangkup tanggal di jauh-jauh hari. Cuma belum bisa kayak publish flyer apa semua karena ada administrasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, kalau di
aku nggak tahu yang lain ya. Ini Iya. bahas dari versi KZR lah ya. Event KZR itu pernah nabrak, tapi sebenarnya event itu udah ada tanggalnya dari sebulan sebelum bisa dipublish. Nah, pada saat ada event lain yang keluar dan event kita itu belum terpublish, misalnya gitu lah, event belum terpublish, itu sebenarnya dilema buat kita. Nah, itu. Karena ibaratnya kerjasamanya itu bukan kerjasama yang kayak sekedar komunikasi doang, tapi ada tanda tangannya, ada apa ya namanya ya? Kontra agreement. Iya, ada agreementnya, bener. Jadi misalnya kita harus buat event di tanggal segini, pihak mall misalnya ngasih apa aja, kita memberikan apa aja, termasuk di salah satunya itu event. Jadi kalau misalnya itu di tengah-tengah terjadi hal yang tidak kita inginkan, misalnya event keluar di tanggal sekian, kita mau tidak mau, suka tidak suka harus jalankan, karena kalau kita bakal kena konsekuensi yang lebih besar. Makanya gitu. itulah dibilang tadi kan, ya kan kita kan bukan punya acara. Kalau misalnya udah mau ketabrak ya mau gimana lagi? Iya. Nah, Tapi memang kalau dari kita pribadi pun secara ideal, kalau misalnya kita udah tahu di tanggal segitu ada jadwal, misalnya ini kita bahas, aku sempat bahas sama Hakim juga, Toki mau buat event nggak? Jadi mungkin ini bisa jadi kayak insight sedikit lah ya. Iya. Iya. Kalau misalnya contoh ada satu brand minta dibuatkan event sama kita, terus dia minta misalnya di tanggal sekian, dari tanggal sekian tuh udah ada event. Nah biasanya kita obrolin lagi, ada nggak jadwal yang bisa diganti gitu lah, misalnya bisa nggak di minggu depannya, atau kalau memang nggak bisa kita kasih dia term and kondisinya, misalnya resikonya apa, dan itu misalnya nggak ideal dan sebagainya. Hasil itu berdasarkan dari keputusan si pihak promotor lah, yang punya dana lah kita bilang. Tapi memang kita balik lagi bakal nge-warning mereka bahwasanya tidak ideal ada dua event yang sama di waktu yang sama, karena bakal terpecah kan. itulah Bang. Cuma satu lagi minusnya itu jangan mendadak mengeluarkan flyernya. Ya. Nah, itu yang paling sering kali yang dilakukan pihak media itu, ibaratnya kan H-1. Ibaratnya kan Toke masuk ke flyer mereka kan, tiba-tiba dimasukin, ini harus di-post. Kami pun bingung Bang. Kita media kan, kita mau narik manusia-manusia umat-umat wibu ini masuk ke event. Jadi ibaratnya udah di event di situ, mau eventnya di situ keluar, jadi bingung ini event mau sini, bingung. Jadi nggak ada prepare Bang. Kalau flyernya mau event susah kan? susah. Bener. Berarti kalau dari yang aku simpulkan, pemasangan logo Toki itu sebenarnya belum ada dikonfirmasi terlebih dahulu. Tiba-tiba mungkin karena faktor kenal dan sebagainya sudah terpublish lah Toki di situ, dan jadi punya kewajiban lah Toki di situ. Makanya kita pun dari pihak kami tuh, ibaratnya kita udah masuk logo kasih ke mereka, udah kasih logo ke mereka, tiba-tiba flyer ini baru muncul, kami pun bingung, ini nggak ada informasi, nggak ada apa, kok udah muncul aja, kami nggak ada apa ya kan. Seharusnya kan biar di situ konfirmasi event. Contoh nih dia bikin event hari Minggu, di pihak mereka bikin publishnya itu di hari Jumat. Iya, 20 hari ya. Di situ nggak bisa Bang, itu betul-betul nggak ideal ya. Karena nggak boleh. Nggak bisa disalahin yang buat event sih Bang, cuman yang desainnya lah. Desainnya itu Sama. seharusnya tuh harus seminggu sebelum event ataupun 2 minggu sebelum event udah lumayan lah Bang ibaratnya. Iya sih. Kalau untuk media sih lebih bagus sih 1 minggu ke atas, karena kenapa? Karena kita langsung ke up lagi. Ibaratnya kita setiap hari di-share terus, makin rame. Kalau misalnya hari Jumat dibikin event, kita nggak bisa ngepost. Sabtu orang udah prepare, udah sibuk. Kita nggak bisa ngepost up lagi ke IG lah, ke apalah. Kayak macam kemarin LA kita kan banyak ngepost kayak macam story, bikin video si Bang Re ya kan. Gila-gila itu ya. Inspirasi dari itulah ya kan. Itu aku dapat inspirasinya UDM orangnya Bang. Oh iya. Boleh nggak Bang izin? Sikat katanya. Oh sikat. Kebetulan lagi di rumah pula itu ya kan. Pokoknya setiap kami bikin event orang kita izin dulu Bang. Kita nggak Ya, bisa. aku selalu DM orangnya sih. Siapa? Walaupun katanya luar negeri, UDM ku translate aja. Iya. Gitu. Berarti kok izin dulu ya? Iya, aku DM. Kok gitu. Kalau misalnya katanya nggak dikasih ngepost, ya udah nggak aku post. Aku orangnya gitu. Oke. Berarti kalau misalnya itu tadi udahlah, itu salah satu mungkin masukan juga buat penyelenggara event, termasuk buat kami nih. Maksudnya kan memang balik lagi ya, kita pengennya supaya event itu rame, ibaratnya promotor senang. Pasti Ya. setiap EO pasti pengennya begitu, event rame. Sama ini sih Bang, kalau misalnya tiba-tiba event masukin logo kami, nggak ada konfirmasi kan, terus udah lewat eventnya atau apa, baru ada orang tuh ngechat, Bang,
kok kami nggak ada di up atau apa. Ya kami di situ emosi juga. Ya kalian kan nggak ada konfirmasi. Ya kami Iya. mana tahu lah Tiba- tiba-tiba ini. tiba-tiba kalian masuk, masang-masang aja. Jangan asal masang logo ya intinya. Iya, karena kan sebenarnya bukannya kita tidak membantu, cuma kan kita kan pengen hasilnya maksimal juga Ya, kan. kita pun biarpun kita gratis nggak diperbayar pun ya jangan asal pasang logo, ibaratnya jangan tiba-tiba ngabarin kami, bang tolong di up, itu kita nggak bisa kayak gitu bang. Ya, ya. Terus apa prosedurnya, kita kan bang tolong di up tuh harus kejauhan hari, kalau emang di up Kecuali kita up lagi. Dari jauh-jauh mereka juga udah bilang kan ada yang mau naik nggak logonya atau apa nggak, ya kami kasihlah logonya gitu kan. Ya, ya. Tapi dulu aku pernah nawarin Toke buat apa namanya media partner dari IG. Terus ternyata baru tahu IG sama WA beda. IG mungkin yang Tangerang itu kan. Jadi dia bilang oke, kirim dulu flyernya, katanya kirim flyer tuh kirim event gitu lah, nama eventnya apa nanti kita cross check dulu sama tim Toke katanya yang di Medan. Habis itu kan aku nunggu kan aku nunggu lah 1 harian tuh. Habis itu aku chat Hakim, dia masukin aja katanya. Itulah bang, karena kayak Itulah. gitu, Bang. Gitu ya. Makanya Sosial media ini banyak yang megang akunnya, jadi nggak jelas komunikasinya nggak tahu kan. ibaratnya Ya, kan ya, ya. Bang Kim itu kan tangan kananku kan. Ya. Ibaratnya Bang Kim udah bilang ya udah masukin aja, nggak ada apa lagi. Kalau Iya. misalnya nggak dibalas sama di IG, otomatis kan kita kan ada WA di media situ, ya chat aja di WA pasti dibalas juga. Wong. Kecuali kalau memang udah ada yang kayak si Akim tadi kenalan kan bang. Ya, Kalau ya. bilang dia gas ya udah gas aja. Ya. Nah, Ya. kalau misalnya kalian mau Toke mau masukin media partner kalian ya chat aja WA, nggak masalah, pasti ini, dibahas kok. Aku mau ngasih dibahas. tahu ke orang-orang ini, kalau kalian yang udah tahu misalnya biasa kan manggil aku kan abang Toke gitu kan orang yang tahu kan. Terus kalian di real life-nya sama aku itu kan frontal, nggak ada sopan gitu kan apa. Ya, kurang ajar lah. Ngomongnya ya udah tabrak aja gitu kan. Nah, bang, gini bang gitu kan. Nah, kalau kalian di sosmed jangan kayak gitu ya aku bilang. Soalnya yang megang IG Toke bukan aku. Itu juga tuh masukan. Apalagi yang megang mungkin yang Tangerang nih cewek Tangerang, kan. cewek. Jadi nanti Benar-benar. dia heran, kok kayak gini cara ngechatnya atau apa. Soalnya Jadi kan nanti dia adminnya bingung. kan nggak cuma satu di situ kan. Iya. Kalau sama aku kalian nggak apa-apa, yang Iya. IG-nya panggil aja Ryu. Nggak apa-apa deh. Benar-benar. Makanya kalau mau curhat ya pribadi lah, Nah, jangan kalau- di Toke. Kalau Bahaya nanti. ada mau media partner mau masuk ke logo kita nggak apa-apa. Kemarin kan ibaratnya kan banyak dibilang masuk ke Toke ini bayar gini, nggak ada bayar. Nggak Aku bayar. Toke Anime itu nggak pernah anjurkan pembayaran apapun. Iya. Kalau misalnya ada yang bilang penipuan, ada Toke ini harus bayar kan ada pihak lain masuk bayar, itu bukan dari pihak kami. Kalaupun orang ini yang bayar ya udah kita terima aja. Kalau untuk profesional karena Ah. kinerja ya untuk bayar pribadi ya itu ya Masing-masing. masing-masing Iya, rezeki masing-masing. mereka Iya. bukan dari pihak Toke. Ya, tapi mungkin itu juga tadi yang harus digaris bawahi Iya. kan, walaupun Toke itu gratis tapi tetap ada hubungan Prosedurnya. timbal balik dua arah ya. Prosedurnya harus ada dulu kan, jangan main sembarangan masukin. Karena itu juga aku kemarin yang pas mau masukin logo Toke tetap aku harus nunggu karena kan kata si adminnya itu kan. Ya aku takutnya takut ngechat sama siapa aku nggak tahu kan. Pasti. Karena aku pikir kenal nih, ya udahlah coba chat lah kan. Rupanya katanya tunggu dulu. Oh, berarti di situ aku berasumsi ini berarti orangnya beda lagi. Kalaupun takut ngechat di IG itu ke WA aja. WA itu langsung owner yang balas, nggak ada siapa-siapa. Asalkan juga eventnya jelas dan jangan sembarangan kayak aku ada event random nih, maksudnya Toke. Tiba-tiba uang dilarikan ya kan. Aduh, nama Toke naik di situ ke aku pun Itu juga yang bahaya ya. Itu. Benar. Itu pun aku pun garuk kepala juga itu tiba-tiba ini nanti takutnya pihak cosplayer yang menang ngechat ke kita nggak tahu apa-apa soalnya kan kita media ibaratnya ya otomatis kita ngejelein event mereka. Iya. Benar-benar. Ngejatuhin mereka. Benar-benar. Intinya dibayar tidak dibayar yang paling dasar itu ya etika sama profesional lah ya. Iya. Kita kan sama-sama ibaratnya sama-sama saling bantu lah ibaratnya. Benar, mutualisme lah ya. Kalau dibilang orang itu masuk Toke bayarnya logo Toke bayar nggak ada bayar. Bayar. Emang naik tinggal naikin aja ibaratnya kalau mau naikin cuma ya kalian harus ngechat dulu jangan tiba-tiba naikin nggak ada info nggak ada bla 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 naikin ya kita pun nggak repos punya. Ya. Benar. Satu lagi ada yang mau aku sampaikan bang sama orang-orang ini. Kalau kalian misalnya mau bikin konten, bang aku mau bikin konten gini, udah kasih tahu aja sama aku nanti kita misalnya cocok kita bikin konten sama-sama. Lagi pula kan, Kolaborasi ya. Iya. lagi pula kan kita kan ada WA khusus Toke kan, WA khusus grupnya.
Biasanya kan kita kan kebingungan nyari cosplayernya ini apa yang cocok buat kami. Nah, kita bikin ide kalau siapapun mau bikin konten sama kita masuk grup WA, Bang, aku mau ikut dong konten. Ya udah chat aja di WA, nanti kita cari, kita jumpaan di mana. Nah, kalian mau foto kita gas. Berarti itu tadi guys, Toge itu membuka kolaborasi. Ya. Asalkan ada hubungan dua arah ya, jangan tiba-tiba pas di event, Bang, konten Bang, konten. Iya, konten, Bang. Nah, itu nggak pikir boleh, Bang. gampang bikin konten. Itu nggak bisa, kita harus prepare dulu kayak ibaratnya kita mau konten apa. Jangan sampai kita bikin konten membuatkan nimbul negatif kepada cosplayer tersebut. Kita nggak boleh kayak gitu. Benar-benar. Kita kan mau majukan cosplayer baru ataupun naikin cosplayer lama yang dulunya vakum bisa expose lagi. Biar semangat. Kan venue-nya kan udah berbeda sekarang. Ya benar. Mediumnya pun udah berubah ya semua ya. Udah berubah semua. Cuman kalau mau nengok yang sisi positif itu di YouTube sama Instagram. Kalau yang mau nengok konten-konten negatifnya yang TikTok aja ya, nggak apa-apa. Oh, TikTok Toge? Iya. TikTok Toke ya Itu yang random ya. Itu ada sesuatu juga di itu situ. bukan owner yang Ya, yang itu pegang. owner nggak ada megang. Itu nggak ada. itu Itu yang ada orang. itu yang di TikTok tuh random semua isinya. Random semua tuh. Oh, bukan. apalagi yang tahun lalu tuh ada cosplay apa tuh yang tahu lah ya kan. Yang nari di panggung rupanya ada yang Oh, Nilo. Oh, ya. Ya, kena drama sih. Kena drama sedikit Iya. waktu kita pun bantu dia gitu. Bantu Klarifikasi sih. bukan klarifikasi sedikit sama semangatin dia Iya. gitu. Lagian pun itu emang kecelakaan di lapangan. Takutnya dia Nggak- ngedon trauma ya kita. Iya, dia sempat ngedon sih, Bang. Cuman yang nyemangati balik aku juga. Kayak dari pihak Aku juga topinya NDM. juga yang semangatin. Maksudnya kan kita kan nggak mau cosplayer baru tiba-tiba down tuh, kasian banget rasanya bang. Benar. Aku udah pengalaman ya, pengalaman. Tapi- pernah ngalami gitu. Tapi dari aku kalau misalnya dia udah down tapi ku tengok memang anaknya banyak tingkah, Biarin. itu ku sindir di event. Bakal ku sindir. Nggak mau tahu aku, orang banyak tingkah Itu memang. saya kayak dibilang saya udah ngalamin kayak gitu. Kalau pertama kali saya event tuh tahun 2017 itu langsung diusu tuh. Ngedon juga di kayak ibaratnya aku kena bully nggak ya, soalnya kostumnya make upnya nggak standar dulu kan maaf kata kan di tahun-tahun segitu kok namanya cosplayer kita make up seadanya aja. Bener kan, udah aku takutnya gitu juga ya, ibaratnya tetap maju lah ibaratnya, jangan tetap down kok untuk cosplayer baru kan, siapa tahu kan dia cosplayer baru naik ICGP menang pula, itu mantep kali tuh. Naik namanya ya. Udah tahu dia cosplayer baru kan, ada bakat tapi bakatnya nggak ditimbulkan, itu sayang. Lebih bagus ada bakat ditimbulkan, biarpun event kecil ya tetap apa namanya, tetap naik Maksimal ke, ya. maksimal ke event. Siapa tahu kan namanya rezeki orang nggak apa masing-masing ya kan. Benar. Siapa tahu kan Nah, jadi siapa tahu satu menang, gitu. biarpun dirimu nggak menang di sini kan dirimu diekspos, siapa tahu kalau ada EO yang mandang kamu yang lebih bagus, kamu diundang jadi ibaratnya fotografer, MC apa, nah, Guest star, you talent. itu kan rezeki kalian. Benar. Satu lagi kalau ada yang seandainya jadi apa kan di endorse, wah kita semangat kali itu kalau ada dari yang kita interview itu jadi di endorse. Ibaratnya udah kami foto, kami masukin, ini cantik nih kan. Tiba-tiba ada pihak endorsean masuk ke dia kan, kita kan selalu tag nama cosplayernya. Selalu tag kan. Tiba-tiba dia di chat sama pihak endorsean, ya itu rezeki dia. Kita pun senang lihatnya. Kita senang, berarti misi kita berhasil. Berarti kita lanjut ke misi berikutnya. Ibaratnya gitu. Tapi pun kalau yang berhasil dapat endorsean pun ya jangan lupa sama kita ya. Enggak gitu kok. Enggak gitu. At least kalaupun nggak lupa jangan sombong lah. Gitu. Toke nggak minta apa-apa. Iya, gitu. Walaupun gitu ya Toke nggak akan minta apa-apa Ya kalau sekedar kalian kasih sama pihak karyawan Toke ya itu profesional kalian lah. Toke nggak ada minta apa-apa. Iya. Benar. Intinya kalian berhasil, kita senang. Ya walaupun kita nggak minta apa-apa dari kalian ya, ingat tuh, kita nggak ada minta apa-apa. Kadang kan gini kan, Bang, ini aku pengen masuk foto Toke nih kan. Kapan ya katanya masuk kayak gini? Ya kalian tinggal
chat WA aja, kita udah nyediain grup WA di Iya. situ kan. Chat WA atau Bang, aku jumpain pengen- orangnya. Ah. Bang, kami mau foto nih bang, pengen foto sama pihak Toke. Ya udah, datengin aja sini aja, kami di sini ya. Iya. Kalau kalian nggak bisa nyari kami, cari aja pak, ada name tag ini, name tag Toke Name tag, ya kan. iya. Kita selalu pakai name tag kok. Atau tandanya muka kita dulu. Enggak, yang paling terkenal Bang Riz. Aku lagi. Aku enggak kok, nggak terkenal ya. Lele. Aku aja datang nih, bang fotoin. Ya Foto, udah foto gitu. Reda ya. paling dikenal sih untuk fotografer. Iya. Iya, gampang tandai kok ya. Gampang tandain, apalagi baju apa kan? Kalau kalau saya kan, kalau orang kan nggak ada yang kenal saya, paling orang-orang cosplayer lama lah yang kenal saya, macam Bang Kim, Muhammad Fadli itu kan pernah Iya. juga, Bang Fadli juga kenal sama saya. Udah, kan cosplayer lama juga yang kenal sama saya paling. Kalau cosplayer baru mah nggak ada yang kenal sama saya. Tapi abis ini kan orang jadi tahu Iya. namanya Owner Toke. Padahal pun saya pun cosplay juga ya kan. Iya, Biarpun dan saya juga jarang- kan cosplay juga kan. Padahal saya pun orang cosplay juga, biarpun jarang cosplay ya kan. Saya pun juga cosplay juga. Oke, ada lagi kira-kira yang mau disampaikan? Apa lagi? Nggak ada kalau aku nggak ada. Kalau Ada lagi ya? Ya buat semangat aja lah buat kalian cosplayer baru lah ibaratnya. Jangan minder, apapun kalian makeup kalian hancur ataupun kalian nggak bisa makeup, semangatin aja lah. Pede Ya, dulu lah, pede dulu. pede. Dari awal, dari kehancuran kemungkinan bisa dari keberhasilan, amin. Amin. Memang ya yang namanya progres nggak mungkin langsung berhasil kan. Benar. Pasti ada titik terendah dulu, itu loh proses belajarnya, baru sampai ya kita improvement sampai terakhir jadi barang jadilah Iya, ceritanya. buat semangat aja lah buat cosplayer baru ataupun cosplayer lama pun semangat juga. Cosplayer yang baru vakum pun ya kalau kalian ada niat kalian mau pengen balik lagi ya silahkan. Itu pun lebih semangat buat para EO-nya juga, ibaratnya semangat jadi cosplay apa di event-event jadi ramai gitu. Benar. Oke, itulah guys bincang-bincang dengan Toke Anime. Buat kalian yang nonton video ini jangan lupa buat nge-follow IG masing-masing dari mereka, nanti aku cantumin juga di bawah. Ami, IG-nya apa? ATT Ami Prastio. Ya, kalau ini masih ada save-nya sama aku nih. Nanti aku tahu langsung di bawah. Ada kok di Toke Anime ada tercantum kok nama owner Toke apa IG-nya. owner- IG-nya ya, walaupun IG-nya Kazian sebenarnya followernya nggak banyak ya, tapi mana tahu dari kalian ada yang bukan followernya Toke, silakan follow IG Toke buat kalian Aku mau apa tuh? ucapin kongrat juga udah 600 subscribernya. Oh iya. Dari 500 menjadi 600 guys. Iya, naik 100 ya. Semoga satu harapannya moga kalau cepat monet kalau ya, bisa kan? Amin. kalau bisa kalian nonton juga konten-konten Kajaryu ataupun Toke Anime juga Iya. biar Iya. kalian lebih evaluasi juga Iya. nengok interview. Siapa tahu kalian mau juga ikut kayak konten-konten kayak kita bareng ya silakan ayo. Silakan DM, jangan takut-takut ya. Jangan takut-takut. Ini Nanti- guys, aku aja mau Kazatalk aja, aku DM Bang Pak. Iya, Iya. gitu. Kalau biasanya aku DM orang nggak, ini nggak ada DM aku. Tapi itulah maksudnya ya kami mau kolaborasi kadang memang Iya. kita pasti hubungin orang yang kita kenal kan. Maksudnya mungkin kalian yang nonton ini belum begitu kenal, tapi kalau misalkan DM ya nggak, kita welcome, bukan berarti Nah. kayak oh siapa nggak gitu. Nggak. Enggak. Ya ibaratnya kalian sama aja lah kalau dibarengkan kalian cosplayer baru lama ataupun apa udah vakum balik lagi itu sama aja menurut kami. Ibarat kalian mau bikin event mau naikin logo, kami nggak ada pandang bulu, tetap netral. Ya udah kita balas seadanya aja. Oke. Yang penting sama-sama pengen maju. Iya, bener. Oke, sekali lagi jangan lupa buat follow IG, YouTube, TikToknya Toke tadi udah dikasih tahu kalau misalnya mau dapat yang dark sedikit bisa ke TikToknya atau bisa juga ke apa gorengan cosplay Medan. Ya. Oke, jangan lupa juga buat follow Kazarius sama KZR Ins dan juga buat kalian yang senang sama video kayak gini, subscribe juga channelnya KZR Team. Sampai lupa lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye bye. Bye.